Halo semua, perkenalkan nama aku Putri Akila Maisha Madania dengan NIM 24021000027. Saya mahasiswa dari Sastra Prancis Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membuat video untuk tugas saya, yaitu literasi digital kemanusiaan, video ini berjudul menguasai gawai bukan dikuasai oleh gawai. Sebagai mahasiswa, kita tahu teknologi digital adalah keharusan. Ia memberi kita akses instan ke ilmu pengetahuan dan membantu kita terhubung dalam revolusi industri 4.0. Ini adalah sisi positifnya. Namun, pernahkah kamu merasa gawai justru menjadi penghalang, gagal fokus saat kuliah, cemas jika ketinggalan update, berita terbaru, atau update mengenai kehidupan sosialita yang terbaru, bahkan mengabaikan orang di sekitar kalian? Inilah dampak negatif teknologi, di mana kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan mengajarkan kita bahwa tujuannya adalah agar kita mampu memanfaatkan teknologi secara cerdas, bijak, kritis, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Hari ini, mari kita praktikkan. Aku akan bagikan 7 trik cerdas yang bisa kamu terapkan sekarang juga untuk menguasai gawaimu dan kembali fokus kepada kemanusiaan kita. Trik 1, batasan notifikasi. Kontrol diri menggunakan do not disturb atau bisa timerkan aplikasi kalian. Jadi kalau di Instagram biasanya ada set timer untuk penggunaan seharinya. Biasanya kalau aku sendiri itu seharinya aku maksimalkan menggunakan Instagram itu 1 jam. Nah, di Instagram itu ada timer seperti itu. Nah, jadi ketika udah 1 jam scroll Instagram dan berseluncur di Instagram tersebut akan keluar sendiri, dan juga kita tidak bisa menggunakan aplikasi Instagram lagi hingga ke esok harinya. Jadi di besoknya kita baru bisa buka Instagram lagi. Terus abis itu trik pertama kan batasi notifikasi. Setiap notifikasi adalah interupsi yang merusak fokus kita. Kayak kalau misalnya ada chat terbaru gitu kan, kita tuh harus bertahan supaya kita tidak menjawab chat itu cepat-cepat, apalagi ketika masih ada kelas atau mata kuliah yang kita sedang harus fokus di situ. Nah, kita tuh seharusnya tidak boleh membalas notifikasi tersebut gitu. Terus pilih hanya 5 aplikasi yang benar-benar penting untuk studimu atau keselamatanmu, misalnya telepon, WA itu ya, atau kayak email, atau hal-hal yang lain yang menurut kalian itu terpenting dan tidak menghancurkan fokus kalian. Pastikan sisanya kayak media sosial, games, atau e-commerce itu harus di off dulu. Biarkan kita yang memutuskan kapan kita ingin membukanya lagi, bukan aplikasi yang memerintah kita untuk membuka aplikasi tersebut gitu. Kayak misalnya ada voucher baru di Shopee atau di Tokopedia, itu kita tahan dulu, kayak kita manage dengan baik gitu. Terus trik kedua yaitu deep work atau waktu senyap, fokus untuk belajar. Memanfaatkan fitur waktu senyap atau focus mode yang ada di handphone kita ataupun di laptop kita. Tentukan jadwal yang pasti, misalnya 8-12 jam. 8-12 jam, di mana kita hanya mengizinkan notifikasi dari orang-orang tertentu saja. Jadi di focus mode ini itu hanya
menyisakan beberapa aplikasi yang bisa kita buka di jam-jam tertentu dan di selama focus mode itu dijalankan. Ini adalah bentuk disiplin digital yang krusial untuk kegiatan mandiri dan penugasan terstruktur, kayak buat ngerjain tugas-tugas kita di Elena atau di Google Classroom. Dengan begini kita bisa kembali menerapkan pemikiran yang logis dan kritis saat belajar. Trik 3 yaitu waktu layar yang sehat, manajemen waktu. Jadi kalau bisa sehari ya cuman 5 jam mungkin ya buat main handphone. Mari kita jujur dan lihat data kita sendiri ya dari history screen time kita sebelumnya. Terus abis itu terapkan batas waktu harian untuk aplikasi yang paling banyak menyita waktumu, seperti TikTok, kayak bangun tidur langsung buka TikTok atau Instagram atau Twitter. Jika batas tercapai, aplikasi akan terkunci, yang seperti aku bilang tadi, Instagram itu ada timernya per hari. Ini adalah cara sederhana untuk merebut kembali waktu yang hilang dan menggunakannya untuk hal lebih humanis, seperti interaksi langsung atau pengembangan diri, kayak ngobrol aja sih sama teman kalian atau belajar gitu. Terapkan juga literasi anti hoax, yaitu kayak jangan mudah termakan berita-berita terbaru atau hoax. Jadi kan berita terbaru kan belum tentu benar ya, kita harus menelaah atau menelusuri lagi, kita harus menganalisis apakah berita tersebut itu benar adanya dan fakta gitu loh. Jadi kita tuh harus pintar-pintar untuk mengambil suatu informasi gitu. Jadi jangan telah mentah-mentah gitu ya. Jadi kayak kita harus berhati-hati untuk tidak kemakan hoax gitu. Lalu selanjutnya ada tinjauan izin aplikasi untuk keamanan data kita. Pergi ke pengaturan aplikasi kalian, terus abis itu kalian tuh pernah gak sih kayak bertanya kenapa aplikasi game butuh akses mikrofon atau galeri dari handphone kalian? Kayak kita tuh harus bijak dalam memberikan izin ke aplikasi manapun itu gitu loh. Kayak hapus izin aja aplikasi-aplikasi yang meminta hal-hal yang tidak relevan gitu loh. Untuk menjaga privasi digital adalah bentuk tanggung jawab kita sendiri gitu. Terus ya sudah, itu saja ya dari aku sendiri. 5 ya jadinya, bukan 7. Jadi intinya pintar-pintarlah kalian menggunakan gawai kalian atau handphone kalian ya, karena kita kan nggak mau gitu kalau tiba-tiba termakan hoax dan kita udah menyebarkan hoax tersebut kemana-mana gitu ke teman-teman kita. Jadi kayak please be aware dan juga be smart dalam menggunakan gawai kalian itu. Jadi ya, that's all for me. That's all from me ya. Thank you so much for your attention. Merci beaucoup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.